laki-lakinya wanita yang kuciptakan bernama Maryam, yang adalah Isa. Apakah engkau yang mengajarkan kepada manusia-manusia cuplis ini untuk menuhankan dirimu, menggantikan aku? Apa kata Nabi Isa alaihi salam? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang menjadi hakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Perkataan Yesus di dalam Bible, di dalam Al-Quran sama. Apa yang ku katakan? Makul tulahum ilama amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Jangan kau ganti kedudukan Tuhannya orang Yahudi. Ya, dialah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan hanya kepada dialah engkau harus berbakti. Itu ucapan Nabi Isa, baik dalam Bible maupun di dalam Al-Quranul Karim. Jelas itu. Jadi kenapa kemudian dia datang menjadi hakim? Karena adanya manusia-manusia cupu yang menuhankan dirinya. Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan di tengah-tengah Bani Israel. Perkataan itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Jadi bukan ucapan Paulus, bukan ucapan Matius, bukan ucapan Markus, bukan ucapan Yohanes, tapi ucapan Yesus. Segala firman yang Yesus sampaikan di tengah-tengah Bani Israel dari tahun 30 sampai 33 Masehi. Bukan yang ditulis belakangan. Paulus berkata, bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud ini adalah ucapan-ucapan Yesus yang Yesus ucapkan, yang akan menjadi hakim di tengah-tengah Bani Israel. Nah, celakanya nanti ketika Yesus itu datang, orang-orang Kristen, oh Tuhanku Yesus, I love you full. Oh Tuhanku Yesus, kami telah bernubuat mengusir setan, ngumpul perpuluhan demi namamu. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, aku tak mengenal kalian. Kenapa Yesus tidak mengenal kalian? Karena Yesus hanya mengenal pengikutnya. Pengikutnya itu adalah melakukan apa yang Yesus perintahkan. Perintah Yesus, sembah diriku atau sembah Allah? Yesus memerintahkan, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan hanya kepada engkaulah berbakti. Wahai Maria, jangan kau menyentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada ilahku dan ilahmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu jelas itu. Jadi kembali kepada tema, Ibu Darni belum sanggup membuktikan Yesus bukan manusia. Saya sanggup membuktikan Tuhannya Yahudi bukan manusia. Bilangan 23 nomor 19. Aku Tuhan, aku Allah, bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus, aku manusia dan aku anak manusia. Itu adalah satu kenyataan pahit yang harus Ibu Darni akui, bahwasanya Kristen menyembah bukan Tuhan, tetapi Kristen menyembah utusan Tuhan. Ingat, Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus, yang ditunjuk oleh Allah sebagai perantara bagi Tuhan dan manusia, yang melakukan mujizat, kekuatan dan tanda-tanda di tengah-tengah Bani Israel, yang dilakukan oleh Allah. Sebagaimana yang engkau tahu. Itu adalah Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Sedangkan Kisah Para Rasul 13 nomor 23, Tuhan mengutus juru selamat sebagaimana yang dijanjikan kepada Bani Israel, yaitu Yesus Kristus. Demikian. Diambil alih dulu sebentar, Dinda. YouTube saya ini ada masalah. Silakan, Dinda Ardiansa, Dinda Alif, Nora. Nah, tadi kan Bang Juma menuntut Yesus itu bukan Tuhan, tetapi belum berani Bu Darni membuktikan bahwasanya Yesus itu adalah manusia. Yes, dia datang sebagai manusia ke bumi. Kalau ada umat Kristen menolak kedatangan Yesus datang sebagai manusia, itu penyesat. Sesuai dalil 2 Yohanes 1 ayat 7. Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Sebelum datang ke dunia itu, dia apa? Dia adalah firman Allah itu sebelum datang. Jadi sewaktu dia di muka bumi ini, dia menjadi sebagai manusia dan juga keilahian juga beserta dia. Karena dia juga selama di muka bumi ini banyak sekali perbuatan-perbuatan yang mujizat, yang luar biasa yang dilakukan. Contoh, dia bisa menyembuhkan orang pendarahan yang 16 tahun. Dijamah saja tubuh jubahnya itu sembuh seketika. Dan orang buta bisa melihat. Dan orang lumpuh bisa berjalan. Dan air menjadi anggur. Dan 5 roti 2 ikan menjadi memberi makan orang puluhan ribu. Dan sisa 12 keranjang. Dan angin topan diredakan yang begitu dahsyat di tengah lautan. Tetapi dia hanya menjamah angin itu
Dia meredakannya. Itu keilahiannya. Sewaktu dia di muka bumi ini, dia melakukan kuasa dan mujizatnya itu. Mana ada para nabi seperti itu? Kalaupun ada Musa hanya membelah laut doang, hanya seperti itu. Beda dengan Yesus menghidupkan orang mati. Hai Lazarus, keluarlah engkau. Dia sudah mati 4 hari. Dan juga banyak yang dilakukan mujizat-mujizat. Itu kekuasaannya dilakukan sewaktu dia di muka bumi ini. Jadi kami, umat Kristen, harus dan wajib mengimani dan harus mengimani Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Malaikat aja mengatakan kepada Maria bahwasanya yang kau lahirkan itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan Yesus sendiri juga mengaku kepada penguasa kegelapan bahwasanya dia adalah Tuhan dan Allah yang harus disembah. Nah, jadi kenapa Tuhan Yesus kami sembah? Karena kalau engkau melihat aku, kata Yesus, engkau sudah melihat Bapa. Aku dan Bapa satu. Nah, itu maka berani Allah. Yesus mengatakan seperti itu. Aku dan Bapa satu. Mana mungkin berani berkata Nabi Muhammad, Abraham, atau para nabi yang lain mengatakan, jika engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Mana berani para nabi berkata seperti itu? Atau berani berkata seperti ini para nabi? Aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Adakah Nabi berkata seperti itu? No, tak berani, nggak ada kuasanya. Kenapa Yesus berkata seperti itu? Karena dia kelak di akhir zaman membangkitkan orang mati. Ada ayatnya tadi di dalam Yohanes 6 ayat 40. Aku akan membangkitkan kelak di akhir zaman. Luar biasa, berinding aku. Kalau kalian masih menolaknya sebelum dia datang, itu terserah kalian. Nah, apalagi kata Yesus waktu dia di muka bumi ini, aku adalah garam dunia, akulah terang, akulah jalan yang lurus. Itu jangan terlalu panjang itu. Jangan terlalu panjang itu. Tunggu dulu, Bang Cuma juga panjangnya. Belum ada 5 menit, gitu. Aku semangat mengabarkan Injil tentang Yesus ini supaya kalian bertobat. Sebelum kedatangan Yesus, biarlah kita ini sudah bertobat, beri diri kita dibaptis, dan begitu dia datang nanti kita semua akan dibawa ke kerajaannya. Silakan. Amin. Oke. Saudari Bu Darni belum membuktikan Yesus itu Tuhan. Bahkan membantu saya dengan mengatakan Yesus itu adalah manusia. Dengan demikian, gugur. Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhannya Bani Israel. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Bu Darni mengatakan, oh tunggu dulu, ada ilah lain dalam rupa manusia, yaitu engkau sendiri yang datang dalam bentuk manusia. Itu kan ucapan konsep, doktrin, dogma. Karikatur yang dibuat sendiri oleh gereja, oleh Kristen. Apa itu? Tuhan datang dalam bentuk manusia, nebus dosa manusia. Itu kan karikatur. Lalu bagaimana dengan Yesus? Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Loh, tadi mampu katanya benar nih, menghidupkan orang mati, bla 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 bla. Ternyata kemampuan Yesus itu didapatkan dari Tuhan yang mengutus dirinya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lah, faktanya kamu mampu membangkitkan Lazarus. Oh, itu karena aku melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Bapa perintahkan untuk aku lakukan. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu, orang Batak harus tahu, orang Jawa harus tahu, orang Indonesia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Tuhanku, dan aku Yesus melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhanku untuk aku kerjakan. Selesaikan, sederhana itu. Cuman karena Kristen terlanjur masuk dalam doktrin dogma yang sangat-sangat membodohi diri sendiri, maka mau tidak mau anak orang dipaksa menjadi Tuhan dengan dalil bla 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 bla. Andai saja orang yang berakal sehat, ketika Yesus kemudian naik pesawat keliling dunia, lalu menggunakan toa yang paling kencang, orang mati pun mendengarkan dalam kubur, lalu berkata, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Meskipun itu terjadi, orang berakal tidak akan pernah mau menuhankan Yesus. Tidak akan mau. Kenapa?
Yesus sedang memproklamirkan firman Tuhan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Jadi Yesus sedang menyampaikan firman Tuhan. Sama seperti Nabi Musa, innani anallah, la ilaha illa ana. Nabi Musa naik ke bukit lalu berkata kepada kaumnya, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Apakah Yahudi kemudian menyembah Musa? Tidak. Tidak. Hanya orang Kristen yang berasal dari barat menggantikan dewa Hercules dengan nama Yesus dan menuhankan kemudian orang yang mereka anggap sebagai Yesus. Kenapa begitu terjadi kepada Kristen? Karena Kristen ini bukan ajaran orang Yahudi. Kristen ini bukan ajaran para nabi. Kristen ini adalah ajaran orang Roma. Kekaisaran Roma lah yang menggantikan kedudukan dewa-dewa mereka dengan Bapa, dengan Anak, dengan Roh. Maka muncul kemudian konsep Trinitas, Tritunggal. Itu yang perlu Ibu Darni pahami. Jadi ketika Ibu takjub melihat Yesus membangkitkan orang mati, air menjadi anggur, badai menjadi tenang. Itu kenapa? Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Baca kesaksian Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian semua orang, termasuk Yohanes Pembaptis, bahwa semua mujizat yang aku lakukan, membangkitkan Lazarus, membuat air menjadi anggur, roti memberikan hidup, memberikan roti kepada ribuan manusia, apalagi membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, apalagi membuat nasi menjadi batu tawas, apalagi sebutkan semuanya mujizat-mujizat itu, sebutkan. Ternyata segala yang Yesus lakukan itu, justru yang dilakukan Yesus itu bersaksi kalau dia adalah utusan Allah. Yesus melakukan segala apapun yang diperintahkan. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan. Yohanes 14 nomor 31. Orang Batak harus tahu, orang Indonesia harus tahu, dunia harus tahu, kata Yesus, bahwa aku Yesus selalu mengasihi Bapa Tuhanku dan melakukan segala apa yang Tuhanku perintahkan untuk aku kerjakan. Subhanallah. Makanya di dalam Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai ciptaan Allah, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Sang Khalik yang mampu menyelamatkannya dari kematian, dari penyaliban. Dan atas kesolehannya, doa Yesus sebagai ciptaan Tuhan dikabulkan, lolos dari kematian. Nah, kembali kepada tema kita. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Orang Kristen melantik ponakannya Elizabeth, ponakannya Zakaria, sepupu sekalinya Yohanes Pembaptis, saudara kandungnya Yakobus dan Yusuf, sebagai Tuhan menggantikan Tuhannya Yahudi. Ini adalah satu tindakan yang dikutuk oleh Tuhan, karena Tuhan mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Ternyata Ibu Darni dan teman-temannya menggantikan Tuhannya Yahudi dengan melanti anak orang dengan berbagai macam tipu daya yang bisa menjebak orang-orang yang lemah akal. Sekali lagi, Bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus adalah manusia dan juga adalah anak manusia. Silakan. Oke, baiklah. Nah, kita tadi udah berapa kali ya menjelaskan itu. Masih hukum pertama. Tadi saya sudah menjawab tentang keimanan kami di kekristenan. Doubling Bang Zuma. Hah? Enggak Bang Zuma biar di mute. Lanjut Bu Darni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bu Darni. Sesuai dengan hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kami umat Kristen tetap tidak mengalahkan Allah yang lain. Kami tetap mengalahkan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub yang firman-Nya Allah itu datang menjadi manusia, turun ke bumi untuk misi penyelamatan dunia. Nah, kami tetap tidak meleset. Tetapi kalau ada Allah-Allah lain di luar dari Allah Yahweh yang berani kami menggantikan nama itu, itu baru salah, menggantikan. Oke ya, itu sudah 5, kayaknya udah ku hafal, udah 3 kali, entah 4 kali. Sekarang kita turun ke hukum kedua.
Jangan ada padamu, tadi pertama jangan ada padamu. Sekarang hukum kedua, jangan membuat bagimu patung baik menyerupai apapun di darat, di laut, di udara. Kami, umat Masehi Advent hari ke-7, tidak ada membuat patung di gereja kami, di rumah kami, dimanapun saja kami berada. Kami tidak boleh membuat patung, terbuat apapun itu, baik itu terbuat batu atau tembok atau pohon atau kita sujud. Itu jangan kau sujud di hadapannya. Jangan kau beribadah di sekitar benda itu. Maksudnya begini, kita membuat patung Yesus, kita membuat batu besar, kita berkeliling di sana, kita mencium kaki Yesus itu, kita mencium batu yang besar itu, dan kita beribadah di sekitarnya. Itu maksudnya Allah di dalam hukum kedua. Makanya kami umat Masehi Advent hari ke-7 tidak ada membuat patung, apalagi batu sebagai lambang di dalam gereja atau patung di gereja kami, tidak ada. Itu diharamkan sesuai dengan hukum. Tapi kalian membuat batu Hajar Aswad, pergi kalian ke Mekah sana, sujud kalian ke hadapan batu itu, beribadah kalian di situ, kan beribadah itu namanya. Seluruh dunia datang beribadah. Makanya Allah melarang, jangan membuat apapun itu menyerupai apapun. Berarti kalian sudah melanggar hukum kedua. Ternyata kami masih Advent hari ke-7 tetap setia kepada hukum kedua. Dan hukum pertama juga sudah kami bereskan, sudah kami selesaikan. Kami tetap setia. Kalian tidak setia. Kalian buat batu dan beribadah kalian di sana, dan seluruhnya serempak seluruh dunia menghadap ke batu itu. Apakah itu dinamakan bukan menyembah? Silakan. Oke, baik. Nah, inilah orang kalau tidak bisa membedakan Tuhan dengan ciptaan. Tidak bisa membedakan apa yang menjadi prosesi ibadah dengan sembahan. Setiap agama yang berasal dari langit itu memiliki prosesi ibadah, tata cara ibadah yang pada endingnya merujuk kepada perintah sujud. Al-Quran perintah sujud. Sujudlah, ibadahlah, sujud beribadah untuk mengingatku. Itu perintah. Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan. Seluruh manusia akan datang sujud, bukan bernyanyi. Sujud beribadah di hadapanku. Nah, terkait dengan sujud, arah sujud, orang-orang Yahudi sujud mengarah ke bait suci mereka. Orang Islam sujud mengarah ke bait suci mereka. Orang Kristen sujud menghadap kemana? Gak ada arah ibadahnya orang Kristen itu. Orang Yahudi punya arah ibadah, orang Islam punya arah ibadah. Nabi Yakub punya arah ibadah, Abraham, seluruh nabi, bahkan Daniel, semuanya, Daud, Salomo memiliki arah ibadah. Tidak ada umat Islam menggantikan kemuliaan pencipta alam semesta dengan senggol batu, nggak ada. Jangankan batu, Yesus pun, bahkan Nabi Muhammad yang menunjukkan mujizat yang sangat luar biasa, jauh dari mujizat-mujizat nabi-nabi yang lain. Mujizat Yesus itu kecil dibandingkan mujizat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Nabi Muhammad bisa membangkitkan kerikil-kerikil untuk hidup. Batu kerikil bisa bertasbih kepada Allah karena beliau. Tapi kecil, kita nggak usah membahas mujizat. Nanti kalian sembah Nabi kami. Nah, kembali kepada tema. Kalau Anda tidak berdaya membuktikan Yesus itu Tuhan karena dia adalah manusia, sedangkan Tuhannya Yahudi bukan manusia, jangan Anda lari ke hukum kedua. Yang pertama aja dulu. Kalau yang pertama sudah hancur, maka semua kedua, ketiga, keempat itu hanya tipu muslihat saja. Anda tidak menyembah Tuhannya Yahudi, Anda kemudian tidak membuat patung, apalah gunanya? Apa gunanya Anda tidak membuat patung, Anda tidak makan babi, Anda tidak minum anggur, Anda ibadahnya hari Sabtu, apalagi Anda. Tapi apa gunanya? Anda mengganti kemuliaan Tuhannya Yahudi dengan seenggok bayi Yahudi. Hah? Anda kemudian mengganti ketuhanan, kemahakuasaan Tuhannya Yahudi dengan melantik manusia unyu-unyu yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yesus, kalau tidak dinetein ibunya, kerdil dia. Yesus itu akan kena busung lapar kalau tidak dinetein ibunya. Percaya saya. Dan Yesus kalau hidup di zaman sekarang nih, ya, suruh Yesus jalan
di mall. Apa kata orang? Hah? Itu yang Anda tuhankan. Tapi bukan itu jadi permasalahan. Yang jadi permasalahan perintah Tuhan Yahudi. Jangan ada ilah lain di hadapanku, sebab aku adalah ilah pencemburu. Bu Darni muncul, sorry lah, ada ilah baru yang lahir dari kandang, namanya Yesus. Jadi Anda akan diusir, renyahlah daripada aku, kutunjang kepalamu. Kau membuat Tuhan baru di hadapanku. Kata Yesus, renyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Kenapa itu bisa terjadi? Karena orang Kristen kemudian membentuk ilah baru, namanya Yesus. Ilah Made in Roma. Tuhannya Yahudi, El Eloi, El Eloi, Adonai Yotevave, diganti dewa Theos. Unyu-unyu muncul di bumi, nangis. Mak, nenen. Ajaran apa ini? Ajaran apa ini? Dari mana asalnya ajaran konyol kayak begitu? Tuhan datang, sedangkan Tuhan kemudian ketika ingin menghapuskan kemurkaan yang muncul di atas muka bumi, kemurkaannya menghancurkan segala apa yang ada. Coba lihat, Sodom Gomora. Lihat itu, Sodom Gomora, orang yang masih ada dalam rahim mati, hancur, ditenggelamkan, dibakar oleh api. Kemudian lihat di Bahtera Nuh, anak bayi yang tidak apa-apa, hancur lebur, mati semati-matinya. Kok bisa tiba-tiba orang-orang Roma nyembah Zeus, makan babi, tidak bersunat, pesta minggu, pesta seks, mencuri, merampok, menjajah kemana-mana. Tiba-tiba untuk meloloskan mereka dari dosa-dosa kemaksiatan mereka, Tuhannya yang datang. Aku turun ke bumi, jadi bayi. Mama, bunuh aku nanti kalau aku udah dewasa ya, Ma, untuk dosa-dosa orang Roma. Kocok, ini ajaran apa? Tuhannya Yahudi kok digantikan kemuliaannya dengan senggok bayi Yahudi, yang mati pula disiksa oleh orang-orang yang justru melanggar perintah Tuhan. Yesus ditanya, ya paman, apa yang harus aku lakukan sehingga aku bisa masuk ke dalam surga? Apa kata Yesus? Jangan kau membunuh Cahayu. Justru Yesus dibunuh. Untuk apa katanya? Untuk membebaskan dosa-dosanya orang Roma. Apa ini? Jadi Bu Darni, kalau ibu tidak bisa meloloskan anak Maria itu menjadi Tuhannya Yahudi, nggak usah terjun ke yang dua, yang tiga, nggak usah. Percumi ibu tidak menyembah patung. Tidak ada patung di gereja, nggak ada batu di gereja. Percuma. Tapi di dalam otaknya ibu, di dalam hatinya ibu, itu ada manusia yang ibu tuhankan. Jauh lebih parah dari orang yang menyekutukan Tuhan dengan pohon, daripada Anda yang menganggap Tuhan itu adalah yang menjadi manusia. Orang-orang Quraisy ketika ditanya, apakah berhala ini Tuhanmu? Oh tidak, Tuhan kami adalah Allah. Kami tidak bisa melihat Allah, maka kami membuat berhala ini sebagai perantara. Orang-orang Katolik juga demikian. Mereka tidak menyembah patung. Mereka tidak bisa melihat Tuhan mereka, sehingga mereka membuat patung untuk memanifestasikan sembahan mereka. Dibandingkan Bu Darni, tak ada patung, tapi dalam hati Tuhannya manusia, Yesus. Apalah gunanya itu? Parah itu, parah. Nah, jadi loloskan dulu dari tahap pertama, baru masuk ke tahap kedua. Tahap pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Orang Kristen mengganti ilahnya Yahudi dengan senggok bayi yang bernama Yesus. Demikian. Oke. Percuma doi hasian, tipu-tipumu cuma. Nah, saya tetap di dalam pendirian Trinitas. Siapa Yesus ini? Yesus ini tidak di luar dari keilahian itu. Yesus ini tetap diri Allah itu. Makanya di dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 3, di sana sudah ada Trinitas. Di sana sudah ada firman, tetapi belum menjadi Yesus dia di dalam firman itu. Di dalam Yesaya 1 ayat 1 kita baca itu. Itu Bang Juma. Jadi percuma Bang Juma untuk menipu-nipu dunia ini. Akhirnya kalian nanti sesuai dalil, karena begini selalu Bang Juma mengobrak-abrik Alkitab ini, ya kan? Trinitas sudah ada tertulis di dalam Kejadian 1. Di sana ada Allah, di sana ada Roh Kudus, di sana ada firman yang belum menjadi manusia, tetapi kalian sangkal itu silakan saja. Tetapi kami sebagai umat Kristen
Kenapa kami mengimani Yesus itu adalah Tuhan? Dia datang sebagai manusia. Harus datang dong sebagai manusia, karena di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal maksudnya bukan dia punya istri lalu melahirkan anak yaitu Yesus, bukan seperti itu. Anak tunggal itu maksudnya kekuasaan penuh diberikan kepada anak manusia itu. Kenapa tidak Allah yang selalu menghakimi? Kenapa tidak Allah yang selalu mengatakan mau melakukan ini? Karena dia adalah roh yang tak kelihatan. Jadi semua kekuasaan diambil alih oleh siapa? Sang Firman yang menjadi manusia itu, itulah bagian dari diri Allah itu. Jadi jangan Bang Juma bilang kami selalu salah konsep di dalam hukum pertama. Tidak. Toh di dalam buku kalian juga Yesus yang datang sebagai hakim. Di dalam buku Mazmur dikatakan, di dalam buku Mazmur, akulah yang membuat hakim di bumi ini. Yesus kan yang menghakimi, bukan Allah. Allah zat. Di dalam kekristenan pun Allah itu tak kelihatan. Allah itu adalah zat, roh yang tak bisa kita lihat. Jadi tidak mungkin Allah itu untuk menghakimi, tapi semua hakim itu diberikan kekuasaan. Karena yang didatangi siapa? Manusia, bukan roh-roh halus yang didatangi. Tetapi dia datang ke bumi ini. Memberikan contoh teladan di bumi ini. Beri dirimu dibaptis. Seperti itu Bang Juma. Nah tunggu dulu. Orang Kristen sujud ke arah mana? Orang Kristen nggak boleh sujud ke suatu arah. Karena Allah itu tidak berada di batu itu, Allah itu tidak berada di patung itu, Allah itu tidak berada di tembok itu, tetapi Allah sekarang berada, Yesus sekarang berada di kerajaan tinggi di surga. Jadi seluruh umat manusia berdoa melipat tangan sama seperti Yesus. Masak di batu di situ itu Allah, masa di patung itu Allah. Itu kucuk namanya, itu error separuh otak itu Bang Juma. Nah makanya kami orang Kristen tetap kami sujud kebaiknya di surga, karena dia sekarang di surga. Itu kecil yang dilakukan Yesus dibandingkan Muhammad. Apa yang bisa dilakukan Muhammad? Coba kutanya. Mana ada? Saya dengar ini semua, bacaan ini semua yang dia lakukan. Quran surat 4 ayat 89. Bunuhlah. Quran surat 8 ayat 12. Pukullah di atas leher mereka. Quran surat 8 ayat 39. Perangilah kafir. Quran surat 66 ayat 9. Perangilah kafir. Quran surat 5 ayat 33. Bunuhlah yang memerangi Allah dan rasul-rasulnya. Quran surat 9 ayat 5, perangilah orang-orang musyrik di mana saja. Quran surat 9 ayat 14, perangilah mereka niscaya. Quran apa lagi nih? Sahih Bukhari volume 2, walau berzina, walau mencuri akan masuk surga jika hanya menyembah kepada Allah. Beda dengan ajaran Tuhan Yesus kami itu. Yesus kami menyuruh kita agar saling mengasihi. Gak ada disuruh tebaslah batang lehernya jika dia murtad. Itu ajaran yang hebat. Jangan katakan kecil kali yang dilakukan Yesus. Macam mana bisa rupanya Nabi Muhammad menghidupkan orang mati kelak di akhir zaman? Mana ada? Sampai hari ini Nabi Muhammad masih berada di dalam tanah. Maaf, dia masih berada di Mekah, ya kan? Di Arab. Dia belum ada naik ke surga. Dia juga berkata, walaupun aku Rasul Allah, tetapi aku tidak tahu selamat atau tidak. Begitu juga dengan engkau. Oke, itu perkataan Yesus, aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Jelas-jelas aku menjadi Yesus. Oke, udah gantian. Bukan tempat ngelawak di sini itu. Silakan Bang Zuma. Ya, baik. Batu. Orang sujud. Kalaupun Tuhan itu seperti pagan, seperti agama Kristen, maka lebih pantas batu menjadi tempat Tuhan bertahta daripada Tuhan bertahta di dalam tai. Di batu tidak ada tai, tak ada kotoran. Di dalam tubuh Yesus ada tai, ada kotoran. Di situ Tuhan bertahta. Di dalam jasad tubuh manusia Yesus itu Tuhan bertahta bersama dengan tai. Pingin muntah. Jadi tidak ada konsep kayak begitu Bu Darni.
Kami cuman beribadah. Itu arah sujud. Yesus punya arah sujud kagak? Punya. Matius 26 nomor 39. Yesus sujud. Nah, ada nggak arahnya Yesus sujud? Ada. Masa Yesus tak ada arah dalam sujud? Gimana ceritanya sujud tanpa arah? Nanti aku buat film Sujud Tanpa Arah judulnya. Matius 26 nomor 39. Yesus sujud mengarah kemana? Ya tentu di depan dia ada pohon pisang kalau ada kebun. Kalau dia ada gedung, di situ ada toilet. Di situ ada kemudian ya rumah-rumah penduduk. Di situ juga ada penduduk lagi tidur. Apakah boleh saya katakan Yesus sujud menyembah kepada toilet? Enggak. Atau Yesus sujud menghadap ke pohon kayu, baru pohonnya itu adalah Tuhan? Bukan. Nah, inilah piciknya agama pagan ya dalam berpikir. Kalau Anda mengatakan bagaimana mungkin Tuhan bertahta dalam batu? Lah bagaimana mungkin Tuhan bertahta dalam tai? Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sedang berbicara mengenai ilah yang benar. Ya, kita berbicara mengenai ilah yang benar. Ilah yang benar itu ketika berbicara mengenai sembahan Bani Israel, sembahan Bani Israel itu maha suci. Sembahan umat Islam maha suci. Coba, siapa yang bisa menunjukkan Tuhannya Israel itu jadi manusia? Ada nggak? Nggak ada. Siapa yang bisa menunjukkan Tuhannya Bani Israel itu dibunuh? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak yang bisa menunjukkan Tuhannya Bani Israel itu mati di atas pohon? Tak ada. Tuhannya Bani Israel maha suci, maha tinggi. Tuhannya umat Islam maha suci, maha tinggi. Makanya Tuhan kami tidak serupa dengan makhluk. Kalau Tuhannya Budarni serupa dengan Tuhannya Hindu. Itu datang jadi manusia, dibunuh manusia. Itu sembahan Budarni itu. Sembahan yang diusung dari ajaran kekaisaran Romawi kuno. Meninggalkan ajaran penyembahan kepada dewa-dewa mereka, lalu menggantikan Tuhan mereka dengan Tuhan dari suku bule. Itu Tuhan Ibu Darni. Jangan Anda sama-samakan Tuhan kami. Tuhan kami Bani Israel, Bani Ismail, itu adalah Tuhan yang tidak serupa dengan apapun. Batu itu hanya seperti Yakub. Yakub mengambil batu, bahkan lebih parah. Yakub mengambil batu sebagai alas kepala untuk tidur. Begitu dia bangun tidur, batunya disimpan, diminyaki, diurapi, sujud menyembah, menghadap kepada Allah dengan arah sujudnya menghadap kepada batu tadi, batu tugu. Makanya seluruh para nabi itu punya batu tugu. Orang Yahudi punya batu tugu, orang Arab punya batu tugu, Kristen punya batu sakar di atas pohon yang disembah. Nah, jadi kembali kepada tema kita. Tuhan mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Innani anallah, la ilaha illa ana. Yesaya 45, innani Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Akulah Tuhan, tak ada yang lain. Tiba-tiba muncul Karisting, Advent yang baru berusia 2200 tahun kurang lebih. Tiba-tiba melanti anaknya orang jadi Tuhan, menggantikan kemuliaan Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini apa? Dengan berbagai macam alibi yang dibangun kemudian. Mana ada dia akan datang menjadi hakim, dia akan membangkitkan dia bla 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 bla. Justru dia menjadi hakim karena ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Kristen yang mendudukkan dirinya sebagai Tuhan. Mana polanya? Coba kita lihat. Di dalam Yohanes 8. Yohanes 12 nomor 48. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan selama 3 tahun itu, maksud Yesus. Perkataan itulah telah akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Kenapa demikian? Lihat Matius 7. Ada yang diusir oleh Yesus. Siapa? Orang non-Yahudi yang adalah serigala, yang nyamar-nyamar seperti domba. Adventlah itu. Bukan Bani Israel, tapi ngaku-ngaku Bani Israel rohani. Demi apa? Demi untuk melanggengkan ajaran Belanda, ajaran Roma, ajaran Katolik, menyembah kepada dewa-dewa dengan membungkus Yesus, mengambil kitabnya Yahudi sebagai aksesoris, supaya Yesus yang adalah makhluk yang mereka sembah, mereka bisa pelintir menjadi Tuhannya Yahudi yang menjadi manusia. Padahal tak ada hubungannya sama sekali. Coba Anda hilangkan kitabnya Yahudi di kitab saudara. Cukup menggunakan perjanjian baru aja. Coba, bisa nggak? Mengarah nggak kepada Tuhan Yahudi? Tidak. Itu perjanjian lama ditempel bersama di atas kitabnya orang Kristen Roma, perjanjian baru, supaya dewa mereka itu nanti ketika ketampol akan mengatakan, itu kan dewa, itu kan Tuhan kami, yaitu Tuhannya Yahudi yang datang mengambil rupa manusia.
Makanya kitab Yahudi diambil terjemahannya, supaya ketika ketahuan bahwa yang mereka sembah adalah dewa-dewa Romawi, mereka akan melebarkan, oh tidak, itu adalah Tuhan kami. Lihat di dalam kitab Kejadian, lihat di dalam kitab Keluaran, lihat di dalam kitab Yesaya, lihat di dalam kitab Ulangan. Padahal itu kitabnya Yahudi. Ngapain kau hubung-hubungkan Tuhannya Yahudi yang laisa kamislihi syai' dengan dewanya Roma, yaitu Zeus yang nuzul menjadi Yesus? Tak ada hubungannya. Jadi Kristen ini pandai menutupi dewa-dewa mereka yang mereka sembah berupa Bapa, Anak, dan seterusnya dengan mengambil Tuhannya Yahudi sebagai tameng, supaya dianggap mereka adalah agama samawi. Padahal murni 100%. Wallahi, Kristen itu apapun sektenya adalah ajaran Roma, ajaran pagan, ajaran penyembahan kepada dewa-dewa Romawi kuno yang mereka sembunyikan, yang mereka tutupi dengan mengambil kitabnya Yahudi agar mereka dianggap menyembah Tuhannya Yahudi. Padahal no, itu bullshit. Tuhannya Kristen adalah dewa-dewa Romawi yang disembunyikan identitasnya dengan mengambil nama Yesus agar dianggap sebagai anak Tuhan. Ingat, ini terakhir, ingat. Istilah anak Tuhan atau anak dewa, kalau berbicara mengenai Roma, itu dewa. Anak Tuhan atau anak Elohim berbicara mengenai Yahudi, itu hamba. Yesus dikatakan dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus itu adalah hamba yang suci. Berarti ketika berbicara Yesus adalah anak Allah, itu berbicara sebagai hamba Allah atau Abdullah. Tapi orang-orang pagan menganggap anak Theos, anak Allah ini sebagai Allah, sebagai Tuhan. Itulah kucuknya. Padahal sejatinya orang Yahudi ketika mereka menyandang anak Elohim, mereka sedang menyandang anak yang soleh, anak mukmin, anak muslim, anak yang taat, anak yang saleh, anak yang kemudian menjalankan segala apa yang mereka diajarkan oleh Tuhan. Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Hamba yang taat itu seperti anak yang mendengarkan didikan dari Tuhannya selaksa ayah mendidik anak-anaknya. Berarti ketika Yesus disebut sebagai anak Tuhan, Yesus adalah hamba Tuhan yang suci. Baca Kisah Para Pewarta 4 nomor 30. Saya bacakan. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hambamu yang kudus. Yesus hamba yang kudus, Yesus hamba yang suci. Maka sebagai hamba, sebagai anak, dia bukan Tuhan. Yang menuhankan Yesus itu hanya manusia cupu yang tidak mengerti tentang kebenaran, melainkan dia hanya memaksakan doktrin Roma untuk melantik orang barat, bule barat menjadi Tuhan mereka. Saya kira begitu, Bu Darni. Ini terakhir dari saya, yang pada intinya Ibu Darni tak mampu membuktikan bahwa Tuhan dong. Ibu ini bukan manusia. Jangan gitu. Pergi dulu. Allah menampakkan diri kepada Samuel di Silo. Kenapa nggak ada di Al-Quran kitab Samuel? Makanya kalian jadi on semua, nggak tahu kalian Allah pernah menampakkan diri. Makanya harusnya ada kitab kalian, kitab Samuel. 1 Samuel 3 ayat 21 itu perjanjian lama itu ya. 1 Samuel 3 ayat 21. Allah menampakkan diri di Silo kepada Samuel. Kejadian 12 ayat 7. Allah menampakkan diri kepada Abraham. Kenapa nggak ada buku Kejadian di tempat kalian? Makanya kalian nggak tahu Allah itu pernah menampakkan diri kepada Abraham. Terus Keluaran 24 ayat 9, Allah menampakkan diri kepada Musa. Nah, kepada Samuel, kepada Abraham, kepada Musa, Allah sudah menampakkan diri. Di perjanjian baru, Allah menampakkan diri melalui firman-Nya menjadi manusia. Itulah Yesus datang sebagai manusia. Itulah di perjanjian baru. Kami tetap sama, Bang Juma. Tidak ada yang menyeleweng daripada itu. Di perjanjian lama itu harus kalian imani. Kalian kan sudah dikatakan di dalam buku. Kalian harus beriman kepada Taurat. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, hai Muhammad, jika engkau dalam
Jika engkau ragu dengan firman yang kami turunkan, bertanyalah engkau kepada yang membaca kitab sebelummu. Siapa itu? Yaitu kami ini yang memegang Alkitab, Taurat, Zabur, dan Injil. Di sini 1 Samuel 3 ayat 21, Allah menampakkan diri di Silo kepada Samuel. Kejadian 12 ayat 7, Allah menampakkan diri kepada Abraham. Keluaran 24 ayat 9, Allah menampakkan diri kepada Musa. Itu perjanjian lama. Allah menampakkan dirinya. Ya, tetapi di perjanjian baru Allah menampakkan dirinya melalui dirinya, firman-Nya itu. Firman-Nya yang menjadi manusia turun ke bumi. Bukan Allah itu yang turun ke bumi. Seperti Yohanes mengatakan Allah yang ditusuk, Allah yang dibunuh. Bukan, tetapi firman Allah itu yang menjadi manusia turun ke bumi. Dia menampakkan diri melalui Yesus. Makanya ada dalil di dalam Ibrani 1 ayat 3. Yesus adalah wujud dari Allah itu. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah itu. Haleluya, terpujilah Tuhan. Bang Juma, bertobat kalian. Oke. Ya. Baik. Baik. Di dalam 1 Samuel 3 di situ ada kata gala. Gala itu artinya menyingkap, menyatakan diri, bukan memperlihatkan wujud. Kenapa? Yesus sendiri yang mengatakan. Yesus yang mengatakan, dan juga Yohanes mencatat itu. 1 Yohanes 1:18. Tidak ada satu manusia pun yang pernah melihat Elohim. Satu. Ini ya, Yesus kan enggak Elohim, Bang Juma. Enggak, tunggu dulu, sabar Bu Dani. sorry. Sabar. Berarti yang datang di Samuel menampakkan diri di Silo itu siapa? Hantu. 2. Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 37. Bapa tidak bisa kamu lihat. Tak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Berarti yang datang kepada di Silo itu bukan Bapa. Ketiga, Keluaran 33 nomor 20. Tidak ada manusia. Tidak bisa manusia melihat aku Tuhan. Sebab tidak ada manusia yang bisa hidup melihat Tuhan. Tidak bisa. Faktanya Silo hidup. Samuel hidup. Berarti yang dilihat oleh Samuel itu bukan Tuhan. Jadi, lalu kemudian Nabi Musa, tadi saya sudah menjelaskan di Kisah Para Rasul 7 nomor 35, 38 dan nomor 53, jelas sekali dikatakan di sana bahwasanya yang datang kepada Nabi Musa itu adalah malaikat. Jadi jangan memperbodoh diri, jangan memperbodoh diri. Kata gala di dalam 1 Samuel itu menandakan bahwa Tuhan mengungkap. Nah, makanya di dalam Al-Quran dikatakan, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda keberadaan, kebesaran, wujud, eksistensi Allah bagi orang yang berakal. Siapa yang menciptakan siang dan malam? Manusia? Bukan. Presiden? Bukan. PBB? Bukan. Dunia ini yang membuatnya? Tidak. Yang membuat terjadinya siang dan malam itu adalah pencipta alam semesta. Jadi orang berakal dengan melihat tanda siang dan malam sudah tahu, oh Tuhan itu ada. Tidak mesti dia datang menjadi bayi. Mama, nenek. Oh Tuhan kita ada. Pada hari ini lahir Tuhan. Gak ada itu. Itu pagan. Itu pagan.